Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sudah banyak ditanyakan namun baru teringat hari ini, siang hari ini untuk dibahas. Oleh karena itu baru saya bahas siang hari ini ya. Nah, baik. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana caranya agar ilmu bisa tajrib dan ketajribannya bisa bertahan. Karena terkadang ada beberapa orang, dari 100 orang mungkin hanya ada 5 atau 3 orang yang ketajribannya ini naik turun. Kadang tajrib, tiba-tiba dari 1 minggu itu misalkannya 5 harinya tajrib, 2 harinya enggak. 5 harinya tajam ilmunya, 2 harinya tumpul. Nah, untuk itu banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Nah, di sini saya tidak akan membahas penyebab tidak tajribnya apa ya. Itu nanti akan kita bahas di video kedua, tapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya agar ilmu bisa tajrib dan ketajribannya, kemujaraban ilmu tersebut konsisten begitu. Baik. Yang pertama yang harus kita tahu bahwasanya di dalam proses pengamalan ilmu hikmah ini terdiri dari 2 metode. Ada metode lahiriah dan ada metode batiniah. Dan kedua metode ini tidak menjamin ketajriban. Tidak ada metode, tidak ada guru, tidak ada ilmu yang menjamin ketajriban. Ya. Karena semua ketajriban itu hanya hak Allah, itu atas izin Allah. Terlepas mau gurunya wali sekalipun tetap dia tidak bisa menjamin tajrib ilmunya. Karena yang menjamin tajribnya itu hanya Allah. Begitu. Allah hanya memberikan rambu-rambu agar ilmunya tajrib, agar ilmunya berfungsi, mustajab. Ini loh cara-caranya, ini cara lahirnya, ini cara batinnya. Begitu, dan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, kita hanya harus mengikuti cara-cara tersebut. Masalah ketajriban ataupun kegagalan ilmunya, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Sudah tentu, pasti butuh bimbingan guru untuk mentajribkannya. Tapi ingat, saat kita tidak mematuhi bimbingan dan arahan dari guru kita, maka jangan harap ketajriban itu akan datang. Karena tadi, guru, ilmunya, buhurnya, dan lain sebagainya itu hanya merupakan metode lahiriah. Begitu. Dan metode lahiriah maupun metode batiniah tidak menjamin ketajriban. Tapi hanya menambah kemungkinan tajrib menjadi lebih besar. Begitu. Nah, dari sini kan banyak yang bertanya-tanya, apa sih metode lahiriah dan apa itu metode batiniah? Baik, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai metode lahiriah adalah metode dan cara-cara yang dilakukan, yang dilaksanakan secara dohiriyah, secara lahiriah untuk mentajribkan, untuk membuat ilmu yang kita amalkan mustajab dan terbukti atau bisa ditajrib begitu. Nah, metode lahiriah ini banyak. Yang pertama, metode lahiriah yang harus kita tentukan adalah, yang harus kita cari, yang pertama adalah ijazah yang hak. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengijazahkan ilmu tapi mereka sendiri tidak paham mengenai ilmu yang mereka ijazahkan. Oleh karena itu carilah guru pengijazah yang memang betul-betul paham mengenai ilmu yang mereka ijazahkan, mengenai ilmu yang mereka ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada ijazah yang benar, adalah guru pembimbing yang benar. Selain daripada kita punya ilmunya, kita juga perlu bimbingan dari guru tersebut. Dan gurunya harus benar, Karena jika gurunya benar, dia akan bisa menjabarkan secara terperinci mengenai ilmu yang kita amalkan, baik secara kaidah bahasanya, baik secara fungsinya, baik secara metode-metodenya, itu bisa dijelaskan oleh guru yang hak. Tapi berbeda dengan guru yang abal-abal, guru yang aneh di luar sana begitu. Nah, saat kita mengambil seorang yang tidak hak atau orang yang kurang kompeten menjadi seorang guru, masalahnya bukan cuma di situ. Kalau masalah jangka panjangnya ada akidah, ada pemahaman yang kita gadaikan kepada guru tersebut. Tapi masalah jangka pendeknya, ilmu yang kita amalkan tidak berkah, tidak berguna, tidak bersana, tidak jelas. Yang keduanya, tidak ada bimbingan yang baik daripada guru tersebut. Karena guru tersebut tidak kompeten. Kalaupun membimbing, ya bimbingannya ngawur, aneh gitu loh. Bimbingannya aneh, dalam artian aneh di sini, bimbingannya tidak sesuai kaidah-kaidah kitab. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan rujukan dan ijtima para ulama mengenai ilmu hikmah begitu. Nah, 2 poin tadi adalah poin dasar dan poin utama dalam ilmu hikmah. Selain daripada 2 poin tadi, ada poin selanjutnya yang juga mempengaruhi dalam ketajriban ilmu hikmah, tapi tidak menjamin ya. Ini hanya menambah kemungkinan tajrib tapi tidak menjamin tajrib ya.
Nah, poin yang ketiga tersebut adalah mengenai media. Medianya yang digunakan apa? Kita mau wiridikan suatu keilmuan, maka kita hendaknya memakai buhur-buhur yang baik, buhur-buhur yang bagus dan berkualitas. Minyak-minyak yang kita pakai juga harus minyak-minyak yang baik dan berkualitas. Tidak ada patokan khusus. Wirid ini harus minyak ini, wirid ini harus buhur ini, nggak ada patokan khusus di dalam kitab seperti itu. Tapi memang ada beberapa ilmu ya, tidak semua, beberapa ilmu, mungkin dari 10 ilmu hanya 1 ilmu, dari 1000 ilmu hanya 10 ilmu yang diharuskan memakai buhur A, buhur B, buhur C. Jadi ada patokannya, buhurnya harus buhur apa, minyaknya harus minyak apa. Tapi itu sebagian kecil di dalam ilmu hikmah, sebagian kecil dari 1000 ilmu mungkin hanya 10. Ilmu-ilmu hikmah yang lainnya tidak ada patokan, tidak ada tekanan, tidak ada batasan dalam menggunakan minyak dan media tertentu, termasuk buhur dan minyaknya ya. Buhurnya harus buhur apa itu bebas, yang penting baik, berkualitas. Gunakanlah buhur yang terbaik, begitu. Nah, selain daripada media, buhur dan minyak, kita juga harus mengetahui tempat yang kita gunakan pada satu wirid itu bagaimana. Apakah tempatnya suci, bebas dari najis? Kalau tempatnya masih berserakan kotoran, berserakan sampah, ya pantas ilmunya tidak tajrib. Karena masa ia berdoa kepada Allah, mendawamkan, mewiridkan kalimat-kalimat Allah, mendawamkan doa-doa, misalkan Asma-Natsum ya. Di dalam Asma-Natsum kan isinya luar biasa itu Asma-Natsum. Meskipun sempat diklaim itu ada setannya katanya, ada sihrul qulubnya, ada sihru hatinya, ada sihir hatinya katanya. Di dalam Asma-Natsum itu ada jin-jinnya, ada jin fasiknya katanya oleh salah seorang ahli hikmah yang tidak paham gitu. Nah, bukan ahli hikmah ya, oknum ahli hikmah abal-abal tempatnya. Nah, di dalam Asma-Natsum kan itu terdapat doa-doa Ismul A'zam yang tinggi gitu. Dalam artian kita coba baca Asma-Natsum deh. Lalu kita artikan Ansimu binatsumil. Aku berkata dengan perkataan yang agung, mengagungkan Dia yang Maha Agung. Ini kepada Allah. Dia di situ maksudnya kepada Allah gitu. Nah, di dalam Asma-Natsum ini berisi pengagungan terhadap Allah. Bagaimana jika kita mewiridkan kalimat-kalimat yang indah semacam ini, tapi tempat lingkungan atau ruangan tempat kita wirid ini kotor, jelas gak bakal mustajab. Oleh karena itu tempat juga harus diperhatikan. Kalaupun tidak punya ruangan ya minimal misalkan nih rumah kita hanya satu petak ya, misalkan hanya satu petak gitu. Nah, usahakan di sekitaran rumah itu dibersihkan dulu lah, jangan sampai ada kotoran, ada bekas makanan, apalagi najis, ya ada air kencing hewan misalkan, ataupun ada bekas ompol anak-anak kita, atau yang masih bayi ada pampers dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan sebersih mungkin, semaksimal mungkin. Kita harus memuliakan tempat yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, begitu. Nah, tempat ini harus bersih karena itu juga mempengaruhi ketajriban, meskipun tidak menjamin tapi menambah kemungkinan untuk tajrib ya. Itu. Nah, kemudian selain daripada lingkungan tempat yang baik, yang pertama syariatnya harus benar. Kita nggak bisa wirid malam ribuan kali tapi nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, nggak bisa. Syariatnya harus diperbaiki. Jadi sebelum mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, syariatnya dulu yang dikejar, ibadahnya dulu, pemahamannya dulu yang dikejar, akidahnya dulu benerin. Kalau akidah sudah benar, pemahaman kita sudah benar, syariatnya sudah benar, barulah mengamalkan ilmu hikmah gitu loh. Karena seperti kata siapa waktu dibahas di video kemarin itu, kalau memang orang yang akidahnya ngawur, maka mengamalkan ilmu-ilmu yang sifatnya ajaib-ajaib, gaib-gaiban, yang ajaib, yang aneh, itu haram gitu loh. Nah, jadi kalau akidahnya masih melenceng, ngomongnya masih seenaknya, seperti banyak mungkin kita lihat ya namanya juga dunia entertain itu, ada yang bertarung melawan dukun A, dukun B, dukun C, kemudian berstatement panjang lebar, ada yang ya ibaratnya omongannya di luar dari kebenaran lah, tidak berdasar dan tidak berdalil omongannya. Nah, yang seperti ini tidak boleh seharusnya mengamalkan ilmu-ilmu yang sifatnya gaib, karena orang-orang seperti ini diharamkan oleh para ulama untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang aneh. Kenapa? Karena dalam segi akidah dan fikihnya saja sudah salah, apalagi mengamalkan ilmu ruhani. Sedangkan ilmu yang paling mudah dilihat kesesatannya adalah ilmu fikih. Kalau fikihnya sudah jelas sesat, aneh, ngawur, bagaimana kita bisa menjamin, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ilmu ruhani dia tidak sesat? Sekarang kesesatan dan keanehan di dalam ilmu fikih bisa kita lihat jelas. Tapi kesesatan dan keanehan di dalam ilmu ruhani itu halus, syubhat, tidak bisa terlihat. Dan hanya bisa terlihat oleh orang-orang yang paham.
Misalkan ada seorang ustadz ngomongnya katanya saya didatangi malaikat, saya didatengin Roro Kidul dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau didengar oleh orang awam, mereka akan percaya kepada omongan orang ini. Karena mereka tidak tahu basic orang ini itu siapa. Mereka hanya melihat tampilan fisik orang ini seperti bagaimana gitu loh. Tampilannya suci, bersih, pakai peci, pakai baju putih, bawa tongkat misalkan. Ini pakaiannya rapi gitu, seakan-akan ulama. Makanya semua orang akan percaya kepada omongan ustadz ini. Gitu ya, meskipun di YouTube-nya lawan dukun anu gitu misalkan. Nah, pakai jubah, pakai sorban, orang-orang tidak akan mencari tahu basic orang ini itu apa, nggak bakal. Mereka hanya akan melihat, oh ini orang soleh, suci, bergamis, bersorban, percaya. Begitu. Itu psikologi orang awam seperti itu. Makanya harus hati-hati. Kepada para thalabul ilmi harus hati-hati, ya. Lihat dulu syariatnya. Kalau syariatnya benar, baru ikuti. Karena masalah ilmu ruhani tidak bisa ditebak. Maksudnya omongan orang ilmu ruhani itu tidak ada susah untuk susah untuk terlihat kesesatannya gitu loh. Dan kesesatan di dalam ilmu ruhani, ilmu gaib, ilmu hikmah itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memang paham. Kalau orang-orang awam nggak bakal bisa mendeteksi mana praktisi al-hikmah, mana paranormal yang ngawur, mana yang tidak ngawur gitu loh. Nah, makanya harus hati-hati. Itu tadi soal syariatnya harus benar ya. Selain syariatnya harus benar, akidahnya juga harus benar. Pemahaman mengenai Allah, pemahaman mengenai maulid, pemahaman mengenai syirik, pemahaman mengenai ilmu-ilmu balaghah dan lain sebagainya gitu kan. Ini harus benar. Dan tidak berarti semua guru ilmu hikmah harus paham sedalam itu, enggak. Tapi setidaknya kalau antum menjadi guru ilmu hikmah, kalau tidak tahu mengenai sesuatu hal, jangan berbicara. Kalau ternyata omongan kita di masa lalu salah mengenai hal tersebut, ya kita luruskan, kita akui kesalahan kita. Harusnya seperti itu. Jangan sampai menjadi seorang guru ahli hikmah, sudah jelas dia tidak tahu apa-apa, tapi ngomong ngelantur, ngomong seenaknya dalam membahas sesuatu hal yang tidak dia pahami. Ini harus hati-hati, jangan seperti itu gitu loh. Dan kalaupun memang pernyataan saya hari ini salah, ternyata minggu depan saya mendapatkan pemahaman yang lebih kuat, ya, pemahaman dengan dalil yang lebih kuat, maka akan saya bantah sendiri pemahaman saya hari ini. Sebagaimana saya membantah soal kapsul keilmuan. Saya pribadi 2 tahun ke belakang selalu menggunakan media kapsul keilmuan dalam proses pengijazahan. Namun setelah saya paham bahwasanya kapsul keilmuan itu tidak berguna di dalam proses pengijazahan, maka saya bantah pemahaman saya sendiri. Yang saya bantah pemahaman saya sendiri. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Saat saya berpemahaman dengan suatu pemahaman yang salah, maka kewajiban saya meluruskan pemahaman tersebut. Karena saya tidak mau murid-murid saya sampai tersesat. Harus hati-hati ya. Makanya ada bibit bebet bobot calon guru itu harus diperhatikan betul-betul. Kalau gurunya masih sombong, gengsian, segala macam ya. Gengsian untuk mengatakan bahwa dirinya salah, bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, bahwa dirinya dulu tidak paham, bahwa dirinya tidak paham mengenai ilmu A, ilmu B, ilmu C. Kalau masih gengsi untuk ngomong seperti itu, hati-hati. Karena nanti si guru ini akan kedepannya akan ngomong yang aneh-aneh mengenai sesuatu hal yang tidak dia pahami. Begitu. Nah, itu tadi merupakan metode-metode lahiriah. Ya, di samping dari situ ada lagi metode-metodenya. Ada seperti metode ilmu falak yang harus kita pakai, wirid jam berapa. Harus dihisap nama kita siapa. Dihisap juga ada di dalam falaknya. Kita wirid harus pada jam samsiah, jam komariah, jam zuhro, jam mustari, itu ada waktunya. Wirid ilmu kerejekian harus jam segini, harus jam segini. Setiap hari itu beda-beda waktunya, setiap hari beda-beda waktunya. Kemudian hari Senin jumlah wiridnya berapa kali kalau pengen ngerjain hajat gitu kan. Kemudian tawasulnya ke malaikat mana sih? Sufliyahnya kemana? Uluwiyahnya kemana? Itu harus tahu. Gitu. Nah, yang seperti ini merupakan metode lahiriah. Gitu. Di samping daripada metode lahiriah ada metode batiniah. Tapi sebelum kita bahas metode batiniah, harus saya tekankan dulu bahwa metode lahiriah itu hanya merupakan ikhtiar. Selain daripada menjalankan metode-metode tadi yang saya sebutkan, antum-antum kita semua juga pengamal ilmu hikmah wajib melaksanakan ibadah fardu, wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang memang oleh Allah diwajibkan seperti zakat, sholat, itu harus gitu loh kalau pengen tajrib. Saya sendiri pun kalau saya bolong-bolong ibadahnya ya nggak tajrib, saya sendiri ya, saya sendiri, bukan antum, bukan ngomongin siapa, bukan ngomongin orang lain, bukan ngomongin si A, si B, si C, bukan, ini saya pribadi. Kalau ibadahnya bolong-bolong, zakat kelewat, nggak tajrib, ilmu saya nggak tajrib,
Begitu. Ilmu saya nggak tajrib kalau ibadahnya bolong-bolong, zakat terlewat dan lain sebagainya. Ilmu saya tidak tajrib begitu. Nah, kemudian selain daripada tadi ibadah sunnah harus dilaksanakan dan lain sebagainya, tadi metode yang banyak tadi yang saya jelaskan itu merupakan ikhtiar dan tidak menjamin ketajriban. Itu hanya menambah kemungkinan untuk tajrib. Jadi secara garis besarnya kita harus melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah sebanyak mungkin. Semakin banyak ibadahnya maka semakin besar kemungkinan untuk tajribnya. Kita ingin lomba, kita ingin misalkan mau melaksanakan perlombaan nari ya. Kita banyak berlatih. Latihan ini itu semua dicoba, semua metode latihan kita coba semua. Tapi latihan-latihan tersebut tidak menjamin kita juara. Meskipun tidak menjamin kita juara, tapi setidaknya menambah kemungkinan kita untuk menjadi juara. Ya, kemungkinan kita untuk menjadi juara asalnya 10%. Tapi dengan melakukan latihan A, latihan B, latihan C, kemungkinan juaranya menjadi 50%. Begitupun di dalam ilmu hikmah. Kalau kita hanya wirid doang, sholat doang, ya, mungkin kemungkinan tajribnya hanya 20%. Tapi selain daripada wirid, selain daripada sholat, kita mengaji, kita membaca kitab, kita berpuasa, kita bersedekah, zakat juga, kita wirid sesuai jam falak, hisabnya kita tentukan juga. Ini semua ikhtiar dan otomatis kemungkinan tajrib kita yang asalnya 20% menjadi 80%. Gitu. Itu untuk metode lahiriah. Sedangkan ada metode batiniah. Metode batiniah itu apa? Saat kita mengamalkan suatu ilmu, mendawamkan, meriadohkan suatu ilmu, pikiran dan hati kita harus benar-benar dijaga. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Hilangkan pikiran-pikiran buruk. Ambisi, kita pengen mengamalkan ilmu ini, oh saya pengen kaya, saya pengen beli A, beli B, beli C. Tidak boleh berambisi seperti itu. Bercita-cita boleh, tapi berambisi tidak boleh. Maksudnya gimana? Saat kita berambisi ya, kita hanya fokus wirid untuk hal itu. Sedangkan jika kita bercita-cita, kita akan fokus ke wiridnya. Begini maksudnya. Kita berambisi. Kita bangun, ingat, saya mau beli mobil, wirid. Saya beli mobil, wirid. Saya mau beli rumah, wirid. Akan ke situ